Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Syukur kepada Allah karena atas kemurahannya sajalah saya, Liana Pujastuti, dapat kembali menjumpai Anda dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin 15 Agustus 2022. Marilah kita terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus agar dalam menjalani kehidupan ini kita dapat senantiasa menaati kehendak-Nya. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami memohon bimbingan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu dan menaatinya. Dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini bertajuk Jadilah Bintang. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Kitab Ester, pasal 4. Nas kita ayat 14 berbunyi demikian. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ratu Ester merasa galau. Permintaan pamannya Mordekai tidak main-main. Pamannya memintanya menghadap Raja Ahasveros untuk membela bangsa Yahudi bangsanya. Meskipun Ahasveros adalah suaminya, tetapi dia adalah baginda raja yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan Ester selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi, mengabulkan permintaan pamannya berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Akankah dia mengambil risiko ini? Memang pamannya telah berjasa mengantar dirinya menjadi permaisuri baginda Raja Ahasveros. Namun, apakah karena hal itu, lantas dia harus membalasnya dengan mengorbankan nyawanya? Kata-kata pamannya menohok ulu hatinya. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, melalui pergumulan yang tidak mudah, akhirnya Ester mengabulkan permintaan pamannya. Dia akan menghadap baginda raja. Namun sebelum itu, ia meminta seluruh bangsa Yahudi berpuasa selama 3 hari, termasuk dirinya dan dayang-dayangnya. Alasan Ester untuk memenuhi permintaan Mordekai pasti bukan sekadar balas jasa, tetapi lebih karena Ester menyadari bahwa Allah mempunyai rencana bagi bangsanya dengan menempatkannya sebagai ratu.
Bukankah namaku Ester yang berarti bintang? Aku harus bersinar bagi bangsaku yang tengah menghadapi kegelapan, batin Ester. Maka bulatlah tekadnya. Ketika dia menghadap Baginda, Baginda mengulurkan tongkat emasnya, tanda menerima kehadirannya. Akhirnya bangsa Yahudi terlepas dari pembinasaan karena maksud jahat Haman. Demikianlah saudara, di mana ada tempat yang gelap, Tuhan menempatkan satu bintang manusia di situ yang memantulkan cahaya Tuhan. Bila sebuah bintang manusia kelihatan memudar, bahkan mati, maka dengan berpaling kembali kepada Anak Allah, maka ia akan mulai bercahaya, memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan. Bukan suatu kebetulan Anda ditempatkan di mana Anda berada saat ini, di tempat kerja, dalam keluarga, di tempat pelayanan. Pasti ada rencana Tuhan. Apakah Anda menyadari bahwa tempat di mana Anda berada membutuhkan cahaya bintang Anda? Apakah kita sebagai bintang masih bersinar terang menerangi lingkungan kita? Ataukah cahaya kita sudah mulai meredup bahkan padam? Jika ya, maukah kita datang kepada Tuhan agar kita dapat bersinar kembali bagi kemuliaan nama-Nya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk tetap berpaut kepadamu, agar kami dapat bersinar bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, selamat bersinar baginya.